Ketika semua bentuk dilepaskan dari nama, warna, dan suara, apa yang tersisa? Banyak orang menyebutnya kosong. Namun bagi kebijaksanaan ilahi, kehampaan bukanlah kehampaan yang sia-sia. Ia adalah ruang awal, rahim semesta yang menyimpan semua kemungkinan. Ia seperti lembar putih sebelum tulisan pertama, tanah hening sebelum biji berani bertunas, jeda di antara dua nada yang justru membuat musik terdengar indah. Tanpa kehampaan, tidak ada tempat bagi makna untuk lahir. Tanpa jeda, kehidupan hanya menjadi derap tanpa irama. Tuhan menanamkan kehampaan bukan sebagai kesalahan dalam ciptaan, tetapi sebagai bagian penting dari keseimbangan. Sebelum bintang-bintang berkilau, ada kesunyian panjang yang mendekap. Dari kesunyian itu, energi menari, materi membentuk diri, dan semesta menyala. Dalam diri manusia pun, kehampaan bekerja. Ada saat-saat ketika hati terasa sunyi, pikiran seakan kehilangan arah, dan hidup tampak tak punya arti. Namun justru dalam jeda itulah jiwa sedang disiapkan untuk melihat lebih dalam, menemukan makna yang tak terlihat saat semua terlalu penuh. Kehampaan bukan kegelapan. Kegelapan masih menyimpan misteri yang menunggu diterangi. Kehampaan adalah kesiapan. Ia tidak berisi ancaman, melainkan undangan untuk membuka diri. Di dalam kehampaan, tidak ada gangguan untuk mendengar suara yang paling jujur. Karena itulah para pencari kebenaran, dari zaman ke zaman, belajar untuk diam. Mereka berpuasa bukan hanya dari makanan, tapi dari kesibukan pikiran. Mereka masuk ke hening, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memberi ruang agar sesuatu yang lebih tinggi bisa berbicara. Kesadaran memerlukan kehampaan untuk memantul. Cermin yang dipenuhi coretan tak mampu memperlihatkan bayangan dengan jelas. Demikian pula batin yang penuh beban tak mampu mengenali dirinya sendiri. Saat kita berani menanggalkan suara-suara yang memenuhi kepala, saat kita berani mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, maka cahaya pemahaman akan menemukan jalannya. Kehampaan juga adalah cara ilahi untuk mereset. Tanah yang terus dipaksa berbuah akan kehilangan kesuburan. Jiwa yang terus dijejali tanpa henti kehilangan rasa syukur. Dalam dunia yang bising, hening adalah anugerah. Dalam kesunyian, kita kembali pada ritme alami kehidupan. Kita belajar bahwa pertumbuhan bukan hanya soal menambah, tetapi juga melepaskan. Bahwa kebijaksanaan kadang lahir bukan saat kita mencari jawaban, tetapi saat kita berani duduk diam. Energi pun mengikuti hukum yang sama. Ketika kita terlalu sibuk mengejar, energi kita terkuras. Namun saat kita berhenti sejenak, saat kita memberi ruang, energi kembali mengalir. Kehampaan bekerja seperti napas. Kita harus mengosongkan paru-paru agar bisa mengisinya lagi. Begitu pula hati, ia butuh dilepaskan dari beban agar dapat diisi kembali dengan kekuatan. Cinta juga membutuhkan kehampaan. Hati yang dipenuhi rasa ingin memiliki tidak mampu memberi dengan tulus. Tapi hati yang mau kosong, yang mau melepaskan genggamannya, justru mampu memeluk dengan cara paling dalam. Kehampaan mengajarkan bahwa memberi ruang kepada orang lain adalah wujud cinta yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kehampaan bisa muncul dalam bentuk sederhana. Ketika kita memilih berhenti sejenak sebelum menanggapi kata-kata yang melukai. Ketika kita menarik napas panjang sebelum membuat keputusan besar. Ketika kita membiarkan malam berjalan tanpa gangguan layar, hanya untuk mendengar kembali suara batin yang lama kita abaikan. Semua itu adalah latihan membuka ruang. Kehampaan mengajarkan kerendahan hati. Sebesar apapun pengetahuan manusia, selalu ada misteri yang tak terjangkau. Pengakuan akan keterbatasan ini bukan kelemahan, tapi kekuatan.
Hanya orang yang berani mengakui ruang kosong dalam dirinya yang mampu belajar sesuatu yang baru. Dalam relasi, kehampaan hadir ketika kita mampu diam agar orang lain bicara. Dalam kepemimpinan, ia tampak saat seorang pemimpin lebih memilih mendengar sebelum memutuskan. Dalam doa, kehampaan adalah momen saat kata-kata berhenti, dan yang tersisa hanya perasaan yang berbicara dengan Tuhan. Pada akhirnya, kehampaan bukanlah ketiadaan. Ia adalah undangan. Saat kita merasa semua hal di luar tak lagi memuaskan, saat kita merasa kosong, mungkin itu bukan tanda kelemahan, tetapi panggilan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa nilai hidup tidak terletak pada seberapa banyak kita miliki, tetapi pada seberapa luas ruang yang kita sediakan untuknya hadir. Dari kehampaan lahir kata pertama, niat pertama, dan cinta pertama. Dan pada akhirnya, semua jiwa akan kembali ke ruang itu. Bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai kelengkapan. Karena di awal dan akhir segalanya, ada hening yang suci, tempat Tuhan menyimpan keabadian.